Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sunatu dareta carata dhammeti. Romo Ramani, Bapak Ibu saudara sekalian, bersama pada pagi hari ini kita dapat bertemu, berkumpul untuk bersama melakukan kebajikan dalam kegiatan puja bakti yang rutin dilakukan di wihara ini setiap minggu pagi. Setelah tadi Bapak Ibu saudara sekalian melakukan pembacaan paliwacana, parita, sutta gata, bermeditasi, memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila, kini tiba saatnya kita bersama untuk membahas Dhamma. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita, pada pasal 29, di situ ada 2 jaminan yang secara Undang-Undang Dasar itu diatur, dijamin untuk pemeluk agama, termasuk kita umat Buddha. Apa jaminannya? 1, memeluk agama sesuai dengan yang diyakini. 2, beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Sekarang yang jadi pertanyaan, sudahkah kita benar-benar melakukan yang kedua? Sudah belum? Yakin? Ini minggu kedua bulan Mei. Berarti sudah 4 bulan berlalu. Kita hitung. Taruhlah 1 bulan ada 4 minggu. Januari 4 minggu. Februari 4 minggu. Maret 4 minggu. April 4 minggu. Ini sudah 18 minggu. Siapa yang belum pernah bolong nggak ke wihara? Terbukti kan? Ya, terbukti kan? Padahal cuma seminggu sekali. Dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara. Tapi kita mengabaikan itu. Coba bandingkan. Kan kita sering membaca, melihat berita. Di beberapa tempat tertentu, orang mau beribadah aja susah. Ya kan? Bikin rumah ibadah susah. Rumah ibadahnya sudah jadi, mau dipakai susah.
Nah, sekarang di sini ada kesempatan dan ada kebebasan untuk melakukan kegiatan beribadah. Kenapa kita tidak rutin melakukannya? Jangan terpola dengan mindset yang salah. Dulu memang karena minimnya literasi, Dharma duta di masa lalu sering ngomong, jadi umat Buddha nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Pandangan keliru itu, pandangan salah itu, ubah mindset kita. Sekarang kalau kita lihat di dalam agama Buddha, berbuat baik itu perlu pakai pengertian benar enggak? Perlu enggak? Ya, contoh kasus berdana. Kalau kita mau dana yang kita haturkan itu menjadi sapurisa dana, dana yang unggulan, dana yang the best, dana yang berkualitas, kan kita perlu memperhatikan diri kita selaku si pemberi dana. Dari sisi niatan kita, dari cara kita memberi, dari sisi barang yang diberikan, dari sisi si penerima barang. Ya kan? Niat kita berdana mau ngapain? Di dalam sutta dirujuk, ada 8 motivasi niat orang berdana. Ingin dikenal, populer, kalau bisa namanya dicantumin di tembok wihara. Ada orang niat berdana ngapain? Ngutangin. Ya. Ada orang niat berdana ngapain? Bayar utang. Kan keseharian Bapak Ibu sebagai perumah tangga melakukan toh niat berdana ngutangin dan bayar utang. Coba kalau kondangan, apa motivasinya? Ngutangin, kalau enggak bayar utang kan? Ya. Diundang sama keluarga sana. Dia pesta pernikahan anaknya. Ah, saya mau datang. Soalnya nanti tahun depan saya juga mau ngawinin anak saya. Ngutangin. Ya kan? Kepikiran. Nanti kalau sekarang saya nggak datang, tahun depan saya undang, dia bisa nggak datang. Bayar utang. Diundang sama keluarga sana, saya harus datang. Kenapa? Tahun lalu saya ngawinin anak saya, dia datang. Maka sekarang dia ngundang saya harus datang. Bayar utang. Ya, jujur. Kalau habis pesta pernikahan, apa yang dilakukan? Buka angpau kan? Dicatetin kan? Ayang 500.000. Lot Edi Damadipa Cetiau. Ya. Tahun depan, 10 tahun ke depan, dia yang datang yang sudah kita catat ngundang kita. Wah, Ayang 10 tahun lalu gopeceng. Sekarang dia pesta perkawinan anaknya, gopeceng juga dah. Padahal 10 tahun inflasi itu berjalan. Ya kan? Jangan dikira 10 tahun tuh nggak ada inflasi. Setiap bulan aja ada inflasi. Ya kan? Kalau 10 tahun lalu gopeceng, sekarang harus gotiau. Inflasinya dihitung dong. Ya. Jadi ini kita harus perhatikan. Cara menyerahkannya gimana? Dengan 1 tangan, dengan 2 tangan, dengan dilempar,
itu kan sudah memberi pengaruh dana itu menjadi unggulan atau enggak kan? Pada saat kita memberi, sebelum kita memberi, setelah kita memberi, bahagia enggak? Itu juga memberi pengaruh. Nah sekarang siapa yang kita beri? Apa yang kita berikan? Bendanya cocok, tepat atau enggak buat si penerima? Pengertian ini bisa didapat dari mana kalau kita enggak pernah ke wihara? Kalau kita cuma di rumah aja. Berbuat baik nggak cuma sekedar berbuat baik. Berbuat baik juga harus punya pengertian benar. Agar perbuatan baik itu menjadi perbuatan baik yang berkualitas, yang unggulan, yang sapurisa. Ya, jadi buang jauh-jauh pemikiran. Jadi umat Buddha nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Ubah, jadi umat Buddha harus ke wihara. Belajar dhamma agar punya pengertian benar dalam melakukan perbuatan baik. Ya, teladan bagi upasaka upasika, Anathapindika. Kalau kita baca riwayat Anathapindika, Bapak Ibu sekalian, Anathapindika itu sehari ke wihara 4 kali mengalahkan orang sakit minum obat. Pagi datang bawa dana sarapan buat Sang Buddha dan para biku. Siang datang bawa dana makan siang buat Sang Buddha dan para biku. Nanti sore dia datang buat membawa minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi oleh Sang Buddha dan para biku selepas tengah hari. Malam dia datang mengecek, barangkali ada biku yang sakit butuh obat, dia siap memberi dana obat. Sehari 4 kali Anathapindika ke wihara. Itu kan contoh buat umat Buddha, buat upasaka upasika. Lah kalau sekarang seminggu sekali aja nggak pernah, tapi cita-citanya pengen jadi sotapana, mimpi. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam Patama Dhammawihari Sutta, kitab suci Anguttara Nikaya, ada tahapan-tahapan bagaimana kita ini sebagai umat Buddha bertahap belajar dan mempraktikkan dhamma. Anguttara Nikaya kelompok 5. Jadi prosesnya, tahapannya ada 5. Apa saja? 1. Sebagai umat Buddha harus gemar belajar dhamma. Pariyati bahulo. Bagaimana kita belajar dhamma? Bisa lewat mendengar khotbah dhamma. Baik secara langsung, secara tatap muka, ataupun menggunakan media sosial, menggunakan kecanggihan teknologi yang ada di genggaman tangan kita. Ya, kan sekarang banyak platform media sosial yang tidak cuma berisi status lebay, tapi juga banyak berisi kutipan-kutipan khotbah dhamma dari para biku maupun para dharma duta lainnya. Itu kan bisa kita gunakan untuk menambah wawasan pengetahuan dhamma kita, untuk kita belajar dhamma. Ya, saya tidak sebutkan apa platform media sosialnya. Tentu Bapak Ibu sekalian tahu. Karena nanti kalau saya sebutkan, dikira saya ngendorse.
Meskipun Mark Zuckerberg itu Buddhis, ya nggak bisa saya nyebutin platform media sosial dia. Yang kedua, bisa dengan membaca buku-buku Dhamma. Itu kalau di bawah, di lantai berapa tempat makan itu? Hah? Nah, itu kan ada buku-buku Dhamma free. Banyak yang masih disegel ternyata. Tanda jarang diambil oleh umat Buddha. Kesempatan buat saya bawa pulang ntar. Ya, coba diambil, dibuka, dibaca, dipelajari. Untuk apa? Belajar Dhamma. Kenapa? Kewajiban kita sebagai umat Buddha yang pertama. Karena dengan belajar Dhamma, seperti semalam sudah saya sampaikan, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Keyakinan yang semakin kuat kepada Buddha Dhamma Sangha, pandangan salah yang berubah, batin menjadi makin tenang, makin bahagia. Dengan pengetahuan Dhamma, dengan pemahaman Dhamma, dengan pembelajaran Dhamma yang kita miliki. Ya, yang ketiga bisa dilakukan pembelajaran Dhamma dengan diskusi, tanya jawab begitu. Sehingga apa? Kita makin banyak pengetahuan Dhammanya. Kita makin banyak pemahaman Dhammanya. Nah, makanya di sini kalau memang kita malas baca, malas diskusi, cobalah mendengar. Kalau mendengar secara menggunakan platform media sosial, duh Bante layarnya kecil. Makan kuota lagi. Ya udah datang ke wihara, mendengar secara langsung. Kadang-kadang kan banyak umat seperti itu. Lebih afdol Bante kalau ketemu langsung sama Bante. Lebih afdol kalau ketemu langsung sama Dharma Dutanya. Lebih fokus katanya. Ya datang ke wihara. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah gemar mengajar Dhamma. Panyati bahulo. Sekarang sudah ke wihara. Ya. Di tahap kedua mengajar. Bante, saya nih nggak bisa ngomong di depan banyak orang. Kalau disuruh maju, lihat mic aja tangan udah gemeteran. Keringat dingin keluar. Oke. Nggak usah jadi pembicara Dhamma di wihara. Jadilah pembicara Dhamma di rumah. Tuh malah diketawain. Ya, jadilah pembicara Dhamma di rumah. Ibu-ibu yang hari ini hadir, suaminya enggak hadir, nanti pulang ceramahin. Bapak-bapak yang hari ini hadir, istrinya enggak hadir, nanti pulang ceramahin. Ibu bapak sebagai orang tua yang hari ini hadir, anaknya enggak hadir, nanti pulang ceramahin. Ya? Ya enggak? Kan enggak bisa ngomong di depan forum. Sekarang suruh ngomong di depan keluarga. Masa enggak bisa? Ya? Kalau sama suami, sama istri kan ngomongnya lebih enak. Yang nggak usah pakai bahasa formal lah. Suamiku, tadi Bante ceramah. Demikian yang ku dengar. Alay itu mah. Ya, nggak usah seperti itulah. Tadi saya ke wihara, Bantenya menyampaikan ini. Pakai bahasa sehari-hari yang lebih akrab. Dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya. Ya sambil makan siang bersama, sambil makan malam bersama, selipin khotbah-khotbah Dhamma yang sudah kita dengar di wihara untuk keluarga kita.
Nagih janji saya. Apa? Kalau katinaan, Bapak Ibu sebagai upasaka upasika suka nyanyi lagu Katina Legend. Bukan lagu Katina yang sekarang-sekarang yang lebih modern. Yang zaman dulu, yang jadul. Ada kan? Ingat nggak? Apa? Hah? Wahai para upasaka serta upasika semua, bantulah anggota sangga menyebarkan Buddha Dhamma. Nagih janji saya. Itu lagu Katina dari tahun 60-an, tahun 70-an. Setiap katinaan dinyanyiin, buktinya mana? Ya kan? Buktinya banyak yang tidak dilakukan. Buktinya keluarganya beda keyakinan. Ya kan? Banyak. Kenapa? Karena sepulang dari wihara, khotbah dhamma yang didengar cuma buat dirinya sendiri. Suaminya enggak dikhotbahin, istrinya enggak dikhotbahin, anaknya enggak dikhotbahin. Akibatnya karena pergaulan mereka beralih keyakinan. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Wihara sudah bagus loh, ya kan? Dari wihara kandang ayam sekarang sudah berubah jadi wihara bintang 5, bintang 6. Asal jangan bintang 7. Bintang 7 sudah lewat dulu ketika proses pembangunan berjalan. Pengurusnya pasti bintang 7 tuh. Iya kan? Iya. Ngurus izin, ngurus cari dana. Ya kan? Ngurus kontraktor, ngurus desain. Makanya sekarang sebenarnya pengurus pembangunan itu juga harus aktif. Rajin memungsikan wihara untuk kegiatan puja bakti. Mereka juga harus hadir. Kenapa? Sebagai bentuk tanggung jawab dan terima kasih kepada donatur sudah dibantu. Ini pengurusnya mana jarang muncul. Iya kan? Munculnya kalau ada biku-biku besar. Padahal saya juga biku besar kan? Tinggi saya 178 loh. Kurang besar gimana saya? Iya kan? Makanya tanggung jawab kepada donatur, pengurus pembangunan, setiap minggu ada puja bakti juga harus hadir. Jangan nunggu biku besar datang baru pada muncul. Jangan kalah sama umat biasa. Iya kan? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Mana nih Lot Edi Damadipa? Nggak ada. Ya, yang namanya Edi kalau di Sumatera Utara ditambahin Lot ya. Masa nggak tahu? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk apa? Sekarang begini. Di dalam suta itu ada Bahukara Sutta. Anggutara Nikaya kelompok 3. Disebutkan ada orang yang jasanya besar dan tidak mungkin bisa dibalas. Siapa 3 orang itu? 1. Orang yang darinya seseorang mengenal Buddha Dhamma Sangga. Kalau ada orang nggak mengenal Buddha Dhamma Sangga, kita mengenal Buddha Dhamma Sangga. Kita kenalkan Buddha Dhamma Sangga ini kepada orang tersebut. Sehingga tadinya dia tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Yang tadinya tidak punya keyakinan, sekarang dia jadi punya keyakinan. Apa yang kita lakukan, jasanya besar, tidak mungkin bisa dibalas. Nggak perlu kita mencari orang-orang yang sudah punya agama. Nggak perlu direkrut, nggak perlu dibujuk. Sekarang kan masih banyak umat Buddha yang ngambang.
Buddhis KTP. Keluarganya sendiri pasti banyak, ya kan? Makanya tadi saya menekankan, ceramahin keluarganya. Bujuk-bujuk dia untuk ke wihara, bujuk-bujuk dia untuk belajar dhamma sebelum dibikinin sinetron. Jangan sampai ada sinetron Buddhis KTP. Ya. Mau nggak jadi orang yang punya jasa besar tidak mungkin bisa dibalas? Ya, makanya jangan diketawain, saya ceramah bener loh. Ya, sekarang kalau kita lihat begini, tokoh-tokoh agama lain, ada nggak yang anak-anaknya itu beragama beda dengan kedua orang tuanya? Ada nggak? Nggak ada. Tokoh-tokoh agama lain, ada enggak yang agama anaknya itu beda dengan agama orang tuanya? Ada enggak? Inilah gampangnya, langsung aja to the point. Ada enggak anak kiai yang agamanya Buddha? Ada enggak anaknya pendeta yang agamanya Buddha? Ada enggak anak Romo Ramani yang aktif di wihara, anaknya bukan Buddha? Banyak. Bukan ada lagi. Kenapa? Karena mereka sibuk ceramah ke orang lain. Anaknya sendiri, pasangannya sendiri, enggak diceramahin. Ya. Kita jangan cuma sibuk ngajarin di wihara, kita pun harus sibuk ngajarin keluarga di rumah. Jadilah Dharma Duta. Jangan cuma ngomong, ngutip Dhammapada, sabadanang dhamma danang jinati. Dana dhamma dana yang paling tinggi. Keluarganya dibiarin aja. Ya. Di dalam sutta yang lain juga kan disebutkan bagaimana cara seorang anak membalas jasa kedua orang tuanya. Dengan materi sebesar apapun itu tidak akan pernah anak itu bisa membalas jasa orang tuanya. Tapi kalau orang tua tidak mengenal Buddha Dhamma Sangha, anaknya mengenal Buddha Dhamma Sangha, dia arahkan, dia tuntun orang tua yang tidak mengenal Buddha Dhamma Sangha jadi mengenal Buddha Dhamma Sangha. Apa yang dilakukan oleh si anak sudah cukup untuk membalas jasa kedua orang tuanya. Bahkan apa yang dilakukan oleh si anak melebihi apa yang dilakukan oleh orang tuanya kepadanya. Ya. Bahu Karasuta sama Cita Wago. Itu dua kutipan sutta. Yang kedua, seseorang yang darinya mengenal 4 kebenaran mulia. Kita tahu 4 kebenaran mulia. Ada orang yang tidak mengenal 4 kebenaran mulia. Kita arahkan mereka, kita ajarkan mereka 4 kebenaran mulia. Yang dari tidak tahu sekarang menjadi tahu. Apa yang kita lakukan, jasanya besar, tidak mungkin bisa dibalas. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang darinya seseorang mengenal nibbana, kebebasan dari duka. Kita mengenal nibbana meskipun kita belum merealisasinya. Ya, ada orang yang tidak mengenal nibbana. Kita ajarkan orang itu ada nibbana, akhir dari penderitaan. Dia menjadi tahu nibbana, memahami nibbana, bercita-cita untuk merealisasi nibbana. Apa yang kita lakukan jasanya besar, tidak mungkin bisa dibalas. Kalau memang kita mau jadi orang yang punya jasa besar, tidak mungkin bisa dibalas. Lakukan ini pada keluarganya minimal, pada saudara-saudaranya yang Buddhis KTP, pada teman-temannya yang Buddhis KTP.
Bisa nggak? Bisa nggak? Challenge-nya nih. Hah? Tadi katanya pengen jadi orang yang punya jasa besar, tidak mungkin bisa dibalas. Udah dikasih tahu caranya, ditanya bisa nggak? Diem semua. Bisa nggak? Bisa nggak? Sarapan dulu dah, sono ke lantai 2 dah. Bisa nggak? Bisa nggak? Belum semua menjawab. Bisa nggak? Yakin? Iya, harus yakin. Nggak yakin nggak maju nanti. Iya kan? Iya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita ke lapangan itu, Bapak Ibu sekalian, miris. Dua 20 tahun lalu waktu saya masih jadi Samanera, pembinaan di Lampung, ke daerah-daerah. Di Lampung waktu itu secara data Pembimas Buddha Provinsi Lampung, wihara ada sekitar 200 di pelosok-pelosok. Diajak muter sama umat ke kampung-kampung. Itu wihara Bante. Sekarang sudah tutup. Jadi gudang padi. Umatnya habis. Sedih nggak? Ya, kenapa? Karena banyak yang tidak melakukan kewajibannya sebagai umat Buddha. Katina, nyanyi lagu Katina jangan cuma nyanyi, lakukan. Bantulah anggota sangga menyebarkan Buddha Dhamma. Setiap tahun nyanyinya itu lagi. Praktiknya mana? Kan saya sudah mengatakan enggak perlu ceramah di wihara. Ceramah di rumah. Istrinya hadir, suaminya enggak ada, pulang ceramahin. Suaminya hadir, istrinya nggak hadir, pulang ceramahin. Anaknya nggak hadir, ceramahin. Kan Bapak Ibu sebagai orang tua nggak mau toh nanti ketika sudah mendekati usia tua, sudah mendekati pindah alam, dialih keyakinan oleh anaknya. Mau nggak? Nggak mau. Ya. Tapi kasus seperti ini ada nggak? Banyak. Waktu saya tinggal di Jakarta, mainan, ya, tempat main, biku-biku yang tinggal di Jakarta itu nggak jauh dari rumah duka. Setiap hari itu pasti ada. Saya pernah waktu tinggal di Jakarta itu sehari 4 jenazah. Ya, sampai-sampai baca parita itu jenazahnya sudah mau masuk ke ambulan, berangkat ke tempat kremasi. Sambil jalan saya baca parita itu. Kan kadang kalau kita ke rumah duka itu yang ngundang belum tentu keluarganya. Ada pengurus wihara yang dimintai tolong oleh umat yang aktif di wihara. Tempat mereka puja bakti. Ya kita berangkat. Begitu sampai di rumah duka, yuk kita mulai baca parita. Mana anaknya? Itu Bante di sana katanya. Nggak ikut. Beda agama Bante. Saya dalam hati, saya nggak kenal bapak kamu, saya nggak kenal ibu kamu, saya nggak pernah punya hutang budi sama bapak ibu kamu. Aja mau bacain doa penghormatan terakhir. Lah kamu yang dari kecil dilahirin, dididik, dirawat, digedein, nggak mau ngedoain ibu bapak kamu yang punya jasa besar cuma gara-gara beda keyakinan. Jangan sampai ini terjadi makanya. Ya. Oke, siap? Pulang dari sini ceramahin suaminya, ceramahin istrinya, ceramahin anaknya.
Berarti nanti kalau ke depan saya ke sini lagi, ruangan ini harus penuh 2 kali lipat dari ini. Ya, ini yang kedua. Jadi umat Buddha juga harus terlibat aktif untuk menyebarkan dhamma, mengajarkan dhamma. Jadi jangan cuma ngandelin bikunya, karena bikunya kan nggak bisa setiap hari ke rumah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang sudah rajin ke wihara, setiap hari ketemu sama suami, istri, anak-anak, ajarin mereka dhamma. Yang ketiga, gemar mengulang dhamma. Sajaya bahulo. Ya, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita pelajari, coba diulang-ulang lagi agar membuat kita semakin paham. Waktu saya sama Nera, selepas dari Mendut, dulu kan programnya pengabdian dulu 1 tahun, baru ditasbis jadi biku. Saya ditugaskan di satu wihara. Kalau kita di Mendut pada saat itu, puja bakti pagi itu ditutup dengan pelimpahan jasa baca etawata. Jarang baca Dewata Patidana, karena waktu itu belum populer. Nah, saat ikut bantainya tuh Handamayang Dewata Patidana. Saya nggak apa, saya diem aja. Selesai puja bakti pagi, bantainya negor saya. Sama Nera nggak apal ya, apalin sama Nera. Dari situ akhirnya setiap kali puja bakti pagi, saya baca Dewata Patidana. Ya sekarang nggak usah lihat buku, ya sudah hafal. Ya. Saya juga pernah, jujur, malas ke wihara. Malas ikut sekolah agama. Kenapa? Karena guru sekolah agamanya tuh galak. Mogok. Bukan cuma saya, ada beberapa teman saya tuh mogok juga, nggak mau sekolah agama. Karena kita sekolah di sekolah negeri. Ya. Jadi kadang-kadang kita ikut kegiatan pendidikan agama Buddha di wihara. Ada gurunya yang mengajar 1 sampai 2 jam. Di luar jam pelajaran sekolah. Kan dulu kalau pulang sekolah SMP kan cuma sampai jam 1 ya. Biasanya pulang sekolah kita sekolah agama. Kadang-kadang kalau masuk siang, paginya kita sekolah agama. Saya sempat mogok. Waktu itu saya kelas 1 SMP. Ujian kenaikan kelas agama Buddha. Ada lembar soalnya, saya ngisi. Seminggu setelah ujian, wali kelas manggil saya. Kamu nggak ada nilai agamanya. Loh, saya kan waktu itu ikut ujian. Ternyata gara-gara saya nggak pernah sekolah agama, jadi guru agama Buddhanya nggak mau kasih nilai meskipun saya ikut ujian agama. Wah, panik. Ya, panik. Cici saya kontak-kontak koordinator guru agama Buddha. Ya akhirnya saya disuruh ujian lagi, ngulang di halaman teras rumahnya. Bukan teras rumahnya juga sih, di halaman depan pagar rumah koordinator guru sekolah agama. Di luar pagar, bukan di luar dinding. Saya masih manusia, bukan peta. Ya, kan rumah-rumah zaman dulu kan biasa di depannya ada selokan, terus di depan pintu kecilnya tuh suka ada tempat duduk itu. Nah, saya di situ ujian. Dapat 70. Begitu masuk rapot 60. Karena untuk menutupi yang lain kan kadang-kadang begitu kan, yang kurang. Ini dapat 60. Nah, dari situ udah akhirnya saya mulai aktif lagi. Ikut pendidikan agama Buddha, rajin ke wihara. Wihara di tempat saya tuh waktu itu adanya Budayana. Kalau baca Parita kan lama, ya kan?
Saya tuh kalau puja bakti nanya sama teman saya, baca parita apa? Masih berapa bait? Masih berapa bait? Karena kan diayun kan, mengalun gitu. Karania mataku salena, yantang santang padang abisa meca. Ya kan? Maaf kalau suara saya fals, saya bukan penyanyi. Iya, baca etawata aja saya suka nanya, berapa bait lagi? Nah, sekarang nggak usah lihat buku sudah hafal. Kenapa? Karena sering mengulang. Sering mengulang. Ya, makanya dhamma yang sudah kita pelajari itu hendaknya kita ulang, kita ulang, kita ulang. Jadi jangan cuma sekali ngerasa udah tahu, jangan karena sekali dengar, sekali belajar ngerasa udah bisa, belum. Kita harus sering mengulang. Ya, sekarang parita apa yang belum kita hafal? Nggak usah dihafalin. Kan di rumah masing-masing sudah punya cetia ya. Hah? Bikin dong kalau nggak punya cetia di rumahnya. Dirancang kalau bikin rumah tuh jangan cuma ada ruang karaoke keluarga, tapi juga ada ruang puja bakti keluarga. Pagi sore baca parita, kan ke wihara cuma seminggu sekali puja baktinya. Pagi sore kan harus puja bakti juga. Cetia tuh maksudnya ini. Ada Buddha Rupang, ada Roda Dhamma. Memang selama ini kita salah. Kita sering menganggap ini tuh sebagai altar kan? Altar kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya meja tempat persembahan upacara kurban. Ada babi panggang di sini? Ini tuh cetia. Kalau kita merujuk kitab suci, ini tuh cetia. Ada 3 cetia dalam agama Buddha. Udesika cetia. Cetia itu artinya tempat penghormatan umat Buddha, tempat puja umat Buddha. Ya, ada udesika cetia, biasanya stupa yang menyimpan sisa jasmani dari orang suci. Ya, kemudian ada pariboga cetia, tempat yang pernah digunakan oleh Sang Buddha, minimal pohon bodhi lah sekarang gampangnya. Lalu ada udesika cetia, benda yang disepakati sebagai perwujudan Sang Buddha. Bisa Buddha Rupang, bisa Roda Dhamma, bisa tapak kaki Buddha, bisa bendera Buddhis. Itu cetia. Makanya saya tanya, punya cetia nggak di rumah? Cetia itu maksudnya objek puja buat umat Buddha. Kalau belum punya ya bikin. Gak ada ruangannya Bante, pakai cetia yang ditempel di dinding. Kan di Medan ini banyak Buddhist shop kan? Ya, ada berapa? Kalau saya lihatin di media sosial tuh ada 3 Buddhist shop lah minimal di Medan itu. Yang aktif suka saya liatin di media sosial. Saya nggak perlu lagi nyebutin tokonya ya. Nanti dikira saya karyawannya lagi. Ya, itu kan ada kan mereka suka posting ada apa istilahnya meja rupang yang tempel dinding, ada kan? Itu bisa. Pagi sore suami istri anak baca parita. Kalau malam waktunya lebih luang dengar khotbah di media sosial 15-30 menit. Jadi dengan demikian keluarga Buddhis selalu diisi dengan dhamma. Ya, ini yang ketiga, gemar mengulang dhamma. Yang keempat, gemar merenung dhamma. Renungkan, dhamma itu sangat berharga. Lebih berharga dari harta dunia, lebih berharga dari permata surga sekalipun.
Sang Buddha sendiri yang menyatakan ini. Saya cuma mengutip. Baca Ratana Sutta bait ketiga. Ayo buka Ratana Sutta bait ketiga. Apa bunyinya di situ? Yang kinci witang idawa hurangwa sagesu wayang ratanang panitang nano samang ati tatagatena idampi bude ratanang panitang. Harta apapun yang ada di dunia, permata apapun yang ada di alam surga, satu pun tiada yang menyamai permata Buddha, permata Dhamma, permata Sangha. Ada kan? Ada nggak? Ya, Dhamma itu berharga. Makanya karena Dhamma itu berharga, sekarang kalau kita sudah punya permata Dhamma, dijaga, dirawat, diasah biar makin mengkilap. Gimana caranya biar makin mengkilap? Pelajari dan laksanakan Dhamma. Sunatu dareta carata dame. Dipelajari terus ajaran Sang Buddha, dilaksanakan terus ajaran Sang Buddha, biar permata Buddha Dhamma Sangha yang ada dalam diri kita semakin berkilau. Ya, kan di dalam Dhammapada juga disebutkan Cicang sadama sawanang, sungguh sulit untuk dapat mendapatkan ajaran kebenaran, mendapatkan Dhamma. Tidak dalam setiap kelahiran kita ini bisa berjumpa dengan ajaran Sang Buddha. Karena apa? Karena tidak dalam setiap kelahiran kita juga bisa memperoleh tubuh sebagai manusia. Ya kan? Belum tentu. Dan belum tentu juga dalam setiap kelahiran kita sebagai manusia ada arahat sama Sang Buddha yang mengajar Dhamma. Belum tentu. Sang Buddha sudah memprediksi kalau kalpa ini mengalami kehancuran, ya, kalpa ini akan mengalami kehancuran nanti kalau umur rata-rata manusia sudah 80.000 tahun. Kalpa ini akan hancur, di kalpa yang berikutnya tidak ada arahat sama Sang Buddha yang muncul. Ya, Dhamma itu berharga. Kita sudah memiliki, jangan lupa diwariskan kepada putra-putrinya. Ya, jangan lupa diwariskan kepada putra-putrinya. Ajaran Sang Buddha itu. Dan kalau kita pergi-pergi kemana-mana, ketika kita mampir di toko oleh-oleh, yang diingat siapa? Anakan ya? Ya kan? Ke Jogja, mampir ke toko oleh-oleh, beli bakpia. Buat siapa? Anak. Pulang, bawa bakpia. Bakpianya bisa bertahan lama nggak dalam perut? Nggak kan ya? Hari ini dimakan, besok sudah dibuang. Ya kan? Ya, bakpia aja inget buat anak, kenapa Dhamma nggak diinget buat anak? Lebih berharga mana, bakpia sama Dhamma? Hah? Sama. Sudah tahu lebih berharga Dhamma, tapi nggak diajarin sama keluarganya. Ya, tanamkan ajaran Sang Buddha dalam keluarga. Kenapa? Dhamma itu berharga. Ini yang keempat. Nah, yang terakhir, gemar melaksanakan Dhamma. Ya, Sang Buddha menyatakan dalam sutta ini, orang yang gemar melaksanakan Dhamma itu sebagai orang yang disebut sebagai Dhammawihari. Orang yang dekat dengan Dhamma. Ya,
setelah kita belajar, setelah kita mengajar, setelah kita mengulang, setelah kita merenung, maka di tahap terakhir adalah praktikkan dhamma dalam keseharian. Sudah punya cetia di rumah, rutinkan berdana. Ya, jadi di samping cetia tuh ditaruh kotak dana. Pagi beli sayur, ada kembalian 1.000, masukin. Ya. Malam beli kue tiaw, ada kembalian 1.000, masukin. Jadi ya rutinitas berdana kita lakukan secara terus-menerus. Praktik dhamma kita lakukan setiap hari. Nanti seminggu sekali bisa dimasukin ke kotak dana di wihara. Seminggu sekali bisa dibuka, dikasih beli nasi bungkus buat mereka yang di pinggir jalan. Ya. Jadi ada praktiknya. Sila dilatih. Ini kan ada himbauan untuk melatih atasila sebulan sebelum Wesak. Puasa secara agama Buddha. Meditasi juga dilatih dalam keseharian. Ada praktiknya yang dilakukan. Ada pedoman yang sudah kita dapatkan. Sehingga kita bisa melaksanakannya dalam keseharian. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, tahap-tahapan yang perlu kita lakukan sebagai umat Buddha. Sekali lagi, kita perlu belajar dhamma, mengajar dhamma, mengulang dhamma, merenung dhamma, dan melaksanakan dhamma. Agar kita semakin dekat dengan dhamma, semakin dekat dengan ajaran Sang Buddha. Ya, sunatu dareta carata dame. Mari kita pelajari dan laksanakan dhamma. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.